Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya Maria Cendra. Saya Sagita Saraswati dari lingkungan Santa Helena, Paroki Villa Melatimas Gereja Santo Ambrosius. Hari ini kita mengenang seorang wanita yang rendah hati namun penuh keberanian rohani, yaitu Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus Agung dan pencari sejati salib Kristus. Dalam vlog ini, mari kita menyelami kisah dan semangat Santa Helena, seorang kudus yang berani meninggikan salib Kristus di tengah dunia kekaisaran yang megah. Semoga dengan mengenal hidupnya, kita pun terdorong untuk menghidupi iman dengan setia dalam keluarga, pelayanan, dan keseharian kita. Sebelum kita menelusuri jejak hidupnya, mari kita membuka hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Mulia, Engkau menguatkan Santa Helena dalam pencarian salib putramu dan menyalakan dalam dirinya cinta yang murni kepada Kristus. Bimbinglah hati kami hari ini untuk mendengarkan sabdamu dan meneladani iman serta keberaniannya dalam mengangkat salib setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Santa Helena lahir sekitar tahun 248 di Drepanum, daerah Bitinia, sekarang Turki. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, hidup sederhana, namun memiliki hati yang teguh. Dalam masa mudanya, ia menikah dengan Constantius Chlorus, seorang perwira Romawi yang kemudian menjadi kaisar. Dari pernikahan itu lahirlah Konstantinus yang kelak menjadi kaisar besar dan pembela iman Kristen. Helena diceraikan ketika suaminya naik tahta, namun ia tidak membalas dengan dendam atau hidup dalam kepahitan. Sebaliknya, ia hidup dalam keheningan, kesederhanaan, dan kebajikan. Setelah anaknya Konstantinus menjadi kaisar dan mengeluarkan maklumat Milan tahun 313 yang mengakhiri penganiayaan terhadap umat Kristen, Helena sendiri menerima baptisan dan menjadi murid Kristus yang setia. Sebagai ibu dari kaisar, ia bisa hidup dalam kemewahan, tetapi ia memilih menjadi peziarah, bahkan melakukan perjalanan suci ke Yerusalem untuk mencari jejak hidup Yesus. Dalam perjalanannya itulah, menurut tradisi gereja, ia menemukan salib suci, salib tempat Yesus disalibkan, sebuah penemuan yang menggetarkan gereja di seluruh dunia. Santa Helena dikenal bukan karena kekuasaannya, tetapi karena kerendahan hatinya dan semangat rohaninya. Ia memberi teladan dalam pelayanan yang nyata, membangun gereja-gereja di Yerusalem dan Bethlehem, membantu kaum miskin, dan hidup dalam semangat doa yang dalam. Pencariannya akan salib bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin, yaitu mencari makna penderitaan Kristus dalam hidup manusia. Imannya yang teguh membuatnya melihat kemuliaan dalam penderitaan, bukan hanya dalam kejayaan kekaisaran. Ia mengajarkan bahwa salib Kristus bukan lambang kekalahan, melainkan tanda kemenangan atas dosa dan kematian. Maka, ia disebut penemu salib suci, bukan hanya karena penemuan fisik, tetapi karena hatinya berhasil mengangkat salib menjadi pusat kehidupan umat Kristiani. Santa Helena dihormati sebagai pelindung para peziarah, arkeolog Kristen, dan para ibu. Ia juga menjadi pelindung mereka yang mencari makna dalam penderitaan, mereka yang menanggung salib hidupnya dengan setia.
Ia mewakili nilai pengabdian tanpa pamrih, cinta kepada Kristus yang konkret, dan keberanian untuk bersaksi di tengah kekuasaan dunia. Hari ini, Santa Helena menjadi teladan bagi kita yang hidup di tengah dunia yang sibuk dan gemerlap. Ia menunjukkan bahwa menjadi kudus tidak memerlukan tahta, melainkan hati yang mau mencari dan mencintai Yesus dengan setia. Ia adalah bukti bahwa kemuliaan sejati datang dari salib yang dipeluk dengan iman. Bagi para ibu, orang muda, dan siapa saja yang merasa kecil di dunia yang bising ini, Santa Helena berseru, "Carilah Kristus, dan kamu akan menemukan terang di balik salib." Mari kita meneladani imannya dalam kesederhanaan, ketekunan, dan keberanian menghidupi salib Kristus dengan sukacita. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Santa Helena adalah contoh nyata dari sabda ini. Ia secara harafiah mencari salib Kristus, tetapi lebih dari itu. Ia mengangkat salib menjadi pusat hidupnya, bukan hanya sebagai benda relikwi, tetapi sebagai tanda kemenangan dan pengharapan. Dengan membangun gereja-gereja di Yerusalem dan menemukan salib suci, ia menjadikan salib bukan hanya simbol penderitaan, tetapi tanda keselamatan bagi dunia. Saudara-saudari yang terkasih, Santa Helena mengajarkan kita bahwa setiap orang dapat menjadi kudus jika hatinya mencari salib Kristus dan mencintainya lebih dari segalanya. Mari kita menjadi saksi Kristus dalam doa, kesetiaan, dan pelayanan nyata. Bagikan vlog ini kepada orang-orang yang kita kasihi, agar semangat iman Santa Helena menyentuh lebih banyak hati. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga hidup kita pun menjadi tanda kasih Tuhan di dunia. Semoga semangat pelayanan dan pengabdian Santa Helena menguatkan kita dalam mencari Tuhan, mencintai salibnya, dan mewartakan Injil dengan hati yang bersyukur. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo.